Halo semuanya, selamat datang di podcast Innovation That Skills, tempat kita mengupas strategi-strategi paling mutakhir dari perusahaan-perusahaan global yang mampu mengubah peta persaingan industri melalui inovasi model bisnis. Di episode kali ini, kami akan membahas topik yang sangat relevan dalam konteks global maupun lokal, yaitu Business Model Innovation atau inovasi dalam model bisnis. Bersama saya Rian dan dua rekan analisis saya yang luar biasa, ada Tiffany dan juga Dewa. Kita akan membedah perjalanan inovatif 4 perusahaan multinasional terkemuka, yaitu ada Netflix, Tesla, Amazon, dan juga Unilever. Keempat perusahaan ini telah membuktikan bahwa kesuksesan tak lagi ditentukan oleh kualitas produk semata, tetapi juga oleh kecerdasan dalam merancang dan mengadaptasi model bisnis agar tetap relevan dan juga unggul. Jadi, siapkan diri Anda karena dalam beberapa menit ke depan, kita akan menelusuri contoh-contoh nyata dan perjalanan strategis yang sangat aplikatif, terutama bagi para pemimpin bisnis di pasar negara berkembang seperti Indonesia. Terima kasih Rian. Sebelum kita masuk ke studi perusahaan, penting bagi kita untuk memahami dulu secara menyeluruh apa itu business model innovation. Jadi konsep ini mengacu pada proses merancang ulang elemen-elemen mendasar dari model bisnis sebuah perusahaan. Bukan hanya memperkenalkan produk atau layanan baru. Dalam kerangka business model canvas dari Osterwalder, inovasi ini bisa terbagi menjadi berbagai blok seperti value proposition, revenue stream, key partnership, hingga channel. Artinya, bahkan tanpa mengubah produk secara signifikan, perusahaan bisa meraih keunggulan kompetitif dengan cara baru dalam menciptakan dan menangkap nilai. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia bisnis telah menyaksikan lonjakan dalam adopsi inovasi model bisnis, terutama pasca pandemi yang mendorong digitalisasi dan disrupsi rantai pasok secara masif. Studi dari McKinsey di tahun 2024 menyebutkan bahwa perusahaan yang mampu melakukan inovasi model bisnis secara berkelanjutan memiliki peluang 2 kali lipat lebih besar untuk bertahan dalam krisis dan tumbuh secara agresif di pasar global. Lebih dari itu, inovasi juga mendukung pencapaian strategic agility, yaitu kemampuan perusahaan untuk merespon perubahan lingkungan secara cepat dan efektif. Dalam konteks pasar negara berkembang, di mana infrastruktur dan akses teknologi mungkin belum merata, justru model bisnis yang kreatif dan intelektual bisa menjadi jalan pintas menuju kesuksesan atau yang sering disebut sebagai leapfrogging. Oke, contoh selanjutnya itu ada Netflix. Netflix merupakan contoh klasik dari perusahaan yang berhasil menavigasi disrupsi industri melalui inovasi model bisnis. Berdiri di akhir tahun 1990-an sebagai penyedia layanan penyewaan DVD melalui pos, Netflix mengalami transformasi besar ketika pada tahun 2007. Mereka mulai menawarkan layanan streaming digital berbasis langganan. Perubahan ini tidak hanya mengubah wajah perusahaan, tapi juga merevolusi seluruh industri hiburan global. Pada tahun 2024, berdasarkan laporan dari Statista dan Nasdaq, pendapatan Netflix mencapai 34 miliar USD dengan lebih dari 276 juta pelanggan di seluruh dunia. Keberhasilan Netflix bukan semata-mata karena konten, tetapi karena strategi bisnis mereka yang menyeluruh. Mereka berinvestasi besar dalam produksi konten original seperti Stranger Things, The Crown, dan Squid Game yang meningkatkan daya tarik platform dan membuat pengguna tetap loyal. Selain itu, mereka memanfaatkan kekuatan data dan algoritma untuk memberikan rekomendasi personalisasi yang sangat akurat, meningkatkan engagement dan retensi pengguna secara signifikan. Sejak tahun 2023, Netflix juga memperkenalkan model langganan yang lebih murah namun menyertakan iklan, yang kini menyumbang lebih dari 18% dari total pendapatan mereka, membuka segmen pasar baru tanpa mengorbankan nilai premium dari brand mereka. Menurut laporan PwC Entertainment Outlook 2024, segmen AVOD atau Advertising Based Video on Demand diproyeksikan akan tumbuh hingga 14% CAGR hingga 2027, dan Netflix sudah mengambil posisi strategis di depan. Untuk contoh selanjutnya ada Amazon. Amazon adalah sempurna dari perusahaan yang berhasil bertransformasi menjadi platform multifungsi. Berawal sebagai penjual buku online pada tahun 1994, kini Amazon adalah raksasa e-commerce, cloud computing, dan teknologi kecerdasan buatan.
Salah satu inovasi terbesar Amazon terletak pada model marketplace-nya, di mana lebih dari 58% produk yang terjual berasal dari pihak ketiga yang menggunakan platform Amazon untuk menjangkau konsumen global. Ini memungkinkan mereka tumbuh lebih cepat tanpa harus menanggung seluruh beban operasional dan inventaris. Di sisi lain, Amazon Prime menjadi kekuatan besar yang menopang loyalitas pelanggan. Dengan lebih dari 230 juta pengguna pada tahun 2024 dan rata-rata pendapatan pengguna sebesar 140 USD per tahun. Prime bukan hanya langganan pengiriman cepat, tapi ekosistem hiburan, diskon, dan layanan eksklusif yang saling terhubung. Namun kekuatan utama Amazon ada pada AWS atau Amazon Web Service. Unit bisnis ini menyumbang pendapatan sebesar 93 miliar USD pada tahun 2024. Dengan margin operasional 28% menjadikannya kontributor laba terbesar bagi Amazon. Dengan strategi cross-subsidization, keuntungan dari AWS digunakan untuk mensubsidi e-commerce dan logistik yang umumnya beroperasi dengan margin rendah. Amazon juga dikenal dengan pelopor penggunaan AI dalam berbagai lini bisnisnya. Mereka menggunakan machine learning untuk memprediksi permintaan produk, penempatan gudang, optimasi hingga harga real time, hingga pengiriman otomatis. McKinsey dalam laporan 2024 menyebut bahwa efisiensi rantai pasokan Amazon memungkinkan mereka menghemat lebih dari 2 miliar USD per tahun dibanding pesaing utama. Berbeda dari 3 perusahaan sebelumnya yang berbasis teknologi, Unilever menghadirkan inovasi melalui pendekatan sosial dan keberlanjutan. Di India, mereka meluncurkan Project Sakti, sebuah proyek inklusif yang memperdayakan lebih dari 136.000 perempuan di pedesaan sebagai agen mikrodistribusi. Program ini berhasil meningkatkan penetrasi pasar Unilever di 16 provinsi yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus meningkatkan penghasilan komunitas lokal. Strategi ini juga menciptakan hubungan emosional yang kuat antara brand dan juga konsumen, serta mendemonstrasikan bagaimana model bisnis bisa menjadi alat perubahan sosial. Unilever juga termasuk pemimpin dalam strategi keberlanjutan. Mereka menargetkan netral karbon pada tahun 2039 dan telah mengurangi emisi operasional sebesar 41% sejak tahun 2020. Mereka juga menggantikan sebagian besar kemasan dengan bahan daur ulang dan juga mendigitalisasikan rantai pasok untuk efisiensi energi. Menurut laporan keuangan 2024, Unilever mencatat pendapatan sebesar 61 miliar euro dengan pertumbuhan signifikan di pasar negara berkembang seperti Indonesia, Vietnam, Nigeria. Unilever adalah bukti nyata bahwa inovasi model bisnis bisa dan seharusnya berjalan beriringan dengan sosial dan juga lingkungan. Dari keempat studi kasus ini, kita bisa menyimpulkan beberapa prinsip penting yang sangat relevan untuk negara berkembang. Pertama, inovasi tidak selalu harus berbasis teknologi tinggi atau modal besar. Inovasi bisa datang dari bagaimana produk dikemas, bagaimana layanan dikirimkan, atau bagaimana relasi dengan konsumen dibangun. Kedua, data dan pemahaman perilaku konsumen menjadi kunci. Ketiga, konteks lokal adalah aset, bukan hambatan. Justru dengan memahami tantangan lokal, kita bisa merancang model bisnis yang benar-benar relevan dan berkelanjutan. Beberapa contoh inspiratif dari negara berkembang ada salah satunya di Kenya, M-Kopa menggunakan model Pay as you go untuk menjual panen surya kepada rumah tangga berpendapatan rendah, memungkinkan lebih dari 1 juta keluarga mengakses listrik untuk pertama kalinya. Di Filipina, Cropital menghubungkan petani kecil dengan investor mikro melalui platform berbasis sebagai hasil. Di Indonesia, potensi inovasi serupa sangat besar, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Di Indonesia sendiri, kita telah melihat munculnya beberapa model bisnis inovatif yang berpotensi mengubah sistem ekonomi rakyat. Tani Hub misalnya, menghubungkan langsung petani dengan pembeli akhir melalui platform digital, memotong peran tengkulak dan meningkatkan pendapatan petani hingga 30%. Warung Pintar, dengan pendekatan IoT dan Big Data, telah mendigitalisasi lebih dari 60.000 warung tradisional di berbagai kota. Di sektor kesehatan, Halodoc menyediakan layanan konsultasi online, pengiriman obat, dan pemeriksaan laboratorium jarak jauh, yang mengurangi beban fasilitas kesehatan dan meningkatkan akses layanan di daerah terpencil. Ke depan,
Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan model langganan edukasi digital di desa-desa, membangun koperasi digital berbasis profit sharing, serta menciptakan layanan energi terbarukan berbasis komunitas. Kuncinya adalah mendesain model bisnis yang sesuai dengan realitas lokal, namun tetap memiliki potensi untuk berkembang secara nasional bahkan global. Sebagai penutup, kita telah melihat bahwa inovasi model bisnis bukan sekedar tren, tetapi fondasi dari keunggulan strategis yang sesungguhnya, baik di Silicon Valley maupun di pelosok desa di Asia atau Afrika. Kemampuan untuk menciptakan nilai secara unik dan berkelanjutan akan menjadi penentu siapa yang bertahan dan siapa yang tertinggal. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di kanal YouTube kami. Sampai jumpa di episode berikutnya.